Family. Selamat datang ya buat kalian yang baru pertama kali ikut ibadah online GOC. Welcome home. Yes, udah bulan Maret aja nih. Aku percaya ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat untuk kita semua di bulan Maret ini. Amin. Sebelum kita beribadah, gak lupa aku mau ingetin kalian 3 hal penting. Yang pertama, jangan lupa untuk menyiapkan hati dan tempat yang terbaik untuk beribadah. Yang kedua, jangan lakukan aktivitas lain selama beribadah. Yuk, kita fokus yuk. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk responi online service hari ini dengan benar. Dan be excited, oke? Yuk kita saling sapa di live chat. Di bulan Maret ini kita sama-sama memasuki series yang baru, yaitu Awareness. Penasaran dong pastinya? Selamat beribadah! Makasih Tuhan Yesus untuk sepanjang 2 bulan ini Tuhan. Makasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan selalu sertai kami. Terima kasih kalau Tuhan selalu baik kepada kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan selalu sertai kami. Makasih juga Tuhan dah izinin kami beribadah lagi kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai ibadah ini dari awal
suka duka kami. Kami mau selalu bersyukur karena tiada yang sepertimu. Tiada yang dapat menandingimu Tuhan. Makasih buat kasih-Mu, kasih buat penyertaanmu, kasih Kau selalu ada Tuhan. Walaupun kami sering meninggalkanmu, Kau tak pernah melepaskan kami. Sungguh baik. Jesus, terima kasih. Dengan lembut kita katakan, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau bertaku, Bapa yang kekal. Takkan pernah, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Kau selalu bagiku. Sebab Kau Kau selalu bagiku. Sebab Kau kasih Tuhan selalu ada. Kasih Tuhan gak pernah tinggalin kami. Hentinya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Jesus. Teman-teman, beberapa waktu ke depan, yuk jangan merhatiin sekitar lagi. Jangan fokus ke hal-hal lain. Fokus ke Tuhan. Beberapa waktu ke depan, yuk merenung. Yuk fokusin hati, ingat semua kebaikan Tuhan. Bentar aja. Tuhan yang selalu sayang, Tuhan yang selalu cinta sama setiap kami. Thank you, Jesus. Meskipun kami seringkali buat salah Tuhan, Tuhan gak pernah berhenti sayang sama kami. Makasih Tuhan selalu ada. Makasih
berbuat salah sengaja ataupun enggak Tuhan. Maafin kami kalau kami masih sering bohongin orang tua. Maafin kami kalau kami masih sering malas Tuhan, malas cari Tuhan, malas baca Alkitab, malas menyembah puji Tuhan. Maafin kami kalau kami masih curang di sekolah. Maafin kami kalau kami masih nyontek di kuliah. Kau selalu baik, kasih setia berlimpah atas hidup kami. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan gak pernah tinggalin kami apapun keadaan kami. Masih kami suka lari jauh dari Tuhan. Masih kami saat kami sedih, saat kami luka, kami gak cari Tuhan, kami cari yang lain. Tuhan tetap selalu setia, Tuhan tetap selalu tunggu, Tuhan tetap selalu ingatin kami kalau Tuhan itu baik. Makasih buat tangan yang selalu terbuka Tuhan, yang selalu setia untuk peluk setiap kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kau gak pernah tinggalin kami, apapun keadaan kami. Suka duka kami, Kau tahu segalanya Tuhan. Jesus. Tuhan kasih kami hati seperti hati-Mu, kasih seperti kasih-Mu. Tuhan ajar kami Tuhan buat ampuni Tuhan orang-orang yang udah senang sama kami. Kami tahu kami manusia berdosa sama aja, bisa buat salah. Kami mau ampuni sama kayak Tuhan udah ampuni setiap kami Tuhan. Kau sungguh baik. Biarlah segala pujian, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Yesus.
kami kalau Tuhan yang sama Tuhan yang tetap sertai setiap hari kami Tuhan. Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk negeri ini Tuhan, Indonesia Tuhan, bangsa yang Kau selalu kasihi Tuhan. Makasih Tuhan buat negeri yang indah ini Tuhan. Makasih Tuhan kalau Tuhan selalu sertai negeri ini meskipun Tuhan dalam penyakit COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan punya rencana yang indah buat negara ini Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap orang yang mengambil bagian Tuhan dalam menangani virus ini Tuhan. Buat tantangan pemerintah Tuhan, Tuhan keamanan Tuhan, dokter, suster Tuhan. Kau yang selalu jaga, Kau yang selalu sertai Tuhan. Kau yang beri hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bisa mengatasi ini Tuhan dengan baik Tuhan. Tuhan yang sembuhkan Tuhan teman-teman kami Tuhan di luar sana Tuhan, apa atau siapapun yang kami gak kenal sekalipun Tuhan. Tuhan yang sembuhkan Tuhan, Tuhan yang selalu kuatkan Tuhan, Tuhan yang bebaskan dari infeksi penyakit ini Tuhan. Tuhan juga yang jaga setiap kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan yang belum terinfeksi Tuhan. Tuhan yang selalu lindungi Tuhan. Tuhan yang selalu jaga Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami sedang rencanakan Tuhan, dimanapun, kapanpun Tuhan yang selalu sertai setiap kami Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan. Tuhan yang selalu kuatkan hati kami Tuhan. Tuhan yang selalu ajarkan kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu sadar kalau Tuhan selalu sayang sama kami dan kami juga mau sayang sama orang lain Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan yang sertai keluarga kami, Tuhan yang sertai teman-teman kami, semua lingkungan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, sekolah, kuliah, kerja Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Tuhan yang beri penghiburan untuk setiap kami yang terluka, Tuhan yang beri kebebasan untuk setiap kami yang terikat Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan yang selalu ada untuk setiap kami Tuhan, masih Tuhan yang sama, tetap maha kuasa Tuhan, yang selalu siap untuk kami Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan kami berdoa Tuhan, setelah lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan yang beri kami hati Tuhan, Tuhan yang kami beri telinga Tuhan, telinga seorang murid Tuhan yang mau mendengar Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah segala kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom GOC. Wow, hari ini gue bersyukur karena kita masih bisa sama-sama beribadah bareng-bareng. Meskipun masih secara online, gue tetap bersyukur dan tetap excited banget. Ya, percayalah, akan ada waktunya, akan ada masanya nanti kita akan beribadah bersama-sama lagi secara di tempat langsung, on-site gitu. Karena ada waktunya nanti setelah selesai ibadah kita bisa dapat risol lagi, dapat roti lagi yang sungguh nikmat sekali ya kan. So sebelum hari ini kita dengerin firman Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa teman-teman. Tuhan terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan yang berbicara untuk setiap kami. Biar firman Tuhan hari ini boleh menjadi pedang yang bermata dua, yang boleh menusuk setiap mereka yang mendengar dan juga menusuk hamba-Mu ini ya Tuhan, mengingatkan, menegur setiap kami. Tuhan, urapi hamba-Mu ini, biar bukan hamba-Mu lagi yang berbicara, tapi Engkau sendiri ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, urapi setiap kami semua ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Biar pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. So teman-teman, di bulan Februari kemarin, gue yakin kita semua sama-sama udah diberkati sama sebuah series yaitu Purity. Sama orang-orang yang luar biasa banget yang udah sampein pesan-pesan tentang purity. Gue yakin kita udah belajar banyak banget. Dan memasuki bulan Maret ini, kita akan memasuki series yang baru teman-teman, yaitu awareness. Sama-sama tulis di live chat awareness. So, apa itu sebenarnya awareness?
Awareness itu terjemahan bahasa Indonesianya adalah kesadaran. Kesadaran maksudnya gimana? Kenapa mesti temanya kesadaran? Ya kan? Kenapa kita mesti mempelajari tentang kesadaran ini? Ya nggak? Nah karena itu gue pengen kita semua coba bayangin seseorang yang lagi mabok karena minum alkohol, ya kan? Bayangin ada orang yang mabok karena minum alkohol dan dia lagi bersama dengan temannya yang nggak mabok gitu. Orang yang mabok karena alkohol itu pasti dia nggak sadar, ya namanya juga mabok, ya kan? Dan bayangin deh, misalkan dia lagi bareng sama temennya nggak mabok sama sekali, dan biasa orang mabok tuh ngapain sih? Joget kali ya, ya kayak neneng teng neneng teng neneng teng, ya kan gitu. Terus temennya kayak mau ngomong sesuatu, nyampein sesuatu gitu sama dia. Temennya bilang, bro, pinjem handphone lu dong, bro, pinjem uang lu dong. Mau temennya itu ngomong sampai ribuan kali, itu orang gak akan pernah nangkep. Sampai temennya mau ngomong sampai berbusa pun, itu orang yang mabok gak akan nangkep. Karena kenapa? Karena dia lagi gak sadar, ya kan? Gue pernah lagi tidur gitu ya, bukan tidur sih, lagi dinasehatin sama bokap gue. Tapi gue ya udah setengah-setengah tidur gitu. Dan pada akhirnya gue ketiduran, karena kan dinasehatinnya waktu itu di ranjang, abis itu ada AC, abis itu udah peluk guling, udah malam-malam. Pada akhirnya gue tidur. Mau sampai bokap gue ngomong berbusa-busa pun, ya gue gak akan ngerti nasihat dari bokap gue. Karena kenapa? Karena gue tidur dan gue gak sadar, teman-teman. Sama kayak kehidupan kita, seringkali kita tuh dengar nasihat dari orang gitu. Seringkali kita dapat input-input, masukan-masukan dari orang. Seringkali kita dengerin sebuah khotbah, seringkali kita lihat sebuah konten-konten yang membangun hidup kita jadi lebih baik lagi gitu kan. Tapi itu semua gak akan ada gunanya dan gak akan pernah mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi kalau misalkan kita gak memiliki kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Gue ulangin ya sekali lagi. Mungkin sering kita dengerin nasihat, denger masukan dari orang lain, denger khotbah, denger nonton film-film yang membangun, konten-konten yang membangun diri kita. Itu semua gak akan pernah membuat hidup kita jadi lebih baik lagi kalau misalkan kita gak memiliki kesadaran untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Makanya itu penting banget nih anak-anak muda punya yang namanya kesadaran, teman-teman. Nah karena itu gue kasih tema untuk sharing gue hari ini adalah sadar woi. Ngegas ya. Sekali lagi gue ulangin, sadar woi. Sama-sama tulis di live chat, sadar woi. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin tentang hal-hal yang harus kita sadarin, itu tuh ada banyak banget dalam hidup kita yang harus kita sadarin. Tapi hari ini gue mau kasih 2 hal penting banget yang harus kita sadarin dalam kehidupan kita. Setiap hari, benar-benar setiap hari harus kita sadarin. Dan gue berdoa biar Tuhan yang menjamah kalian semua. Tuhan yang menyadari setiap kalian semua. Amin. So yang pertama, kita harus sadar kalau kita ini manusia yang hancur. Teman-teman, kita ini orang-orang yang berdosa. Kita ini orang-orang yang hancur. Sama-sama tulis di live chat. Sadar woi, lu itu orang yang hancur. Yes, kita ini orang yang hancur. Kita ini orang-orang yang berdosa. Karena itu kita perlu sadar, teman-teman. Karena seringkali kita lupa. Seringkali kita gak sadar kalau misalkan kita ini orang yang nakal banget. Kalau kita ini orang yang bebal banget. Kita coba ini, coba itu. Udah dikasih tahu, gak mau denger. Udah tahu yang bener, gak mau dilakuin. Seringkali kita ini gak sadar kalau kita itu orang yang sombong, teman-teman. Sombong yang bukan cuman artinya pamer harta, pamer kekayaan, pamer keberhasilan, prestasi. Bukan cuma tentang pamer, teman-teman. Tapi sombong juga bicara tentang gak rendah hati untuk menerima masukan. Sombong juga bicara tentang ngerasa paling suci, ngerasa paling bener. Berapa banyak anak-anak muda yang kayak gitu saat ini. Gue gak mau cerita sama dia.
gue udah tahu lah dia itu bakal kasih nasihat apa. Dia kan orang yang rohani banget. Gue nggak mau cerita sama kakak rohani gue. Gue udah tahu pasti dia kasih masukannya apa, disuruh apa. Orang dia kakak rohani gue, ya nggak? Gue nggak mau dengerin khotbah. Gue udah tahu pasti disuruhnya ujung-ujungnya mengasihi. Paling isinya cuman kayak gitu-gitu doang. Bukankah itu yang namanya sombong? Dan berapa banyak anak-anak muda yang kayak gitu saat ini? Kalau ada di antara kalian yang punya pemikiran kayak gitu hari-hari ini, berhati-hatilah. Jangan-jangan nanti ke depannya kalian akan berpikir, udahlah buat apa baca Alkitab? Gue udah hatam bro berkali-kali. Udah 3-4 kali gue selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Gak usah lagi lah gue baca. Gue udah tahu secara garis besar Alkitab kayak gimana. Hati-hati teman-teman. Gue pernah ada dalam sebuah keadaan gitu dimana gue tuh lagi rasanya jatuh ke dalam jurang dan terjepit. Gue bingung harus kemana gitu. Dan pada saat itu gue memendam semuanya itu sendirian teman-teman. Dan beberapa waktu kemudian Tuhan kayak ingetin dan gerakin hati gue untuk cerita antara ke teman-teman GOC atau ke kakak rohani si Clara teman-teman. Dan waktu gue mau mulai cerita, pikiran gue melawan hati gue. Pikiran gue berpikir, kalau gue cerita gue tahu nih, pasti gue disuruhnya kayak gini deh. Udahlah, mending gak usah cerita aja. Akhirnya gue gak cerita selama beberapa waktu lagi. Akhirnya suatu waktu Tuhan tegur gue teman-teman. Frank, kok lu sombong sih? Tuhan tegur gue kayak gitu. Dan Tuhan ajarin gue harus jadi orang yang rendah hati, harus jadi orang yang terbuka. Akhirnya dengan sedikit terpaksa gue memaksakan diri untuk cerita. Dan ketika gue cerita ke Cik Clara, ternyata ada sebuah hal yang di luar ekspektasi gue gitu. Masukan-masukan yang gue dapet, bahkan gue dikuatkan dan gue didoakan. Dan setelah beberapa waktu masalah itu selesai. Ingat teman-teman, kalau kita lagi di dalam masalah, pikiran kita itu lagi gak waras. Cara berpikir kita itu lagi gak rasional. Karena itu penting buat kita untuk cerita sama orang yang waras, supaya pikiran kita diwarasin. Jangan sampai kita malah cerita ke orang yang gak waras juga. Kalau pikiran kita lagi gak waras, kita harus cerita sama orang yang waras. Amin. Meskipun kadang cerita itu menyakitkan, tapi gue percaya keterbukaan ada awal dari pemulihan. Dengar, iblis bakal selalu berusaha buat bikin kita tertutup. Dari luar kelihatannya kita oke-oke aja, keren-keren aja, baik-baik aja, semuanya lancar-lancar aja. Tapi ketika kita pendem itu, perlahan demi perlahan iblis menghancurkan hidup kita dari dalam. Karena itu ayo kita belajar untuk terbuka. Ayo kita belajar untuk cerita teman-teman. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin. Pernah gak sih lu berantem gitu sama orang dan lu merasa itu orang tuh bener-bener ngeselin banget? Lu ngerasa pokoknya dia yang salah dan lu ceritain segala kesalahan dia ke orang-orang lain. Gue pernah banget kayak gitu. Pokoknya intinya tuh orang salah dan gue gak memandang diri gue salah sama sekali. Gue gak mau ngoreksi diri gue sama sekali. Dan ketika gue pikir-pikir gitu ya sampai hari ini, bukankah itu yang namanya sombong ya? Bukankah itu yang namanya merasa paling benar? Kalau misalkan ada di antara kita yang pernah alamin yang tadi gue udah bilangin gitu ya, segala hal itu, artinya kita lagi nggak sadar kalau kita ini sombong teman-teman. Ayo kita rendahin hati kita. Ayo kita rendahin hati kita. Amsal 18 ayat 12 terjemahan yang baru bilang, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayo kita rendahkan hati kita teman-teman. Jangan sombong. Sadarin kalau kita ini sombong. Seringkali kita gak sadar kalau kita ini suka marah-marah. Ya gak?
dikit-dikit ngegas, dikit-dikit orang lain disalahin, dikit-dikit nyumpahin orang, dikit-dikit ngatain orang. Ada orang salah dikit langsung dikatain. Seringkali kita gak sadar kalau kita ini suka marah-marah. Seringkali kita gak sadar kalau kita sering banget yang namanya tinggalin Tuhan. Ada masalah dikit, pergi, lupain Tuhan. Ada masalah dikit, cari kesenangan-kesenangan dunia. Kita lampiasin kesel kita sama dosa. Ada masalah dikit, kita lupain komitmen kita sama Tuhan. Kita lupa baca Alkitab. Kita lupa yang namanya berdoa. Sering banget kita tinggalin Tuhan. Makanya Tuhan tuh yang paling bisa ngerasain, yang paling tahu banget rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Mazmur 51 ayat 5 terjemahan baru bilang, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat ini menceritakan tentang Daud yang begitu sadar, yang begitu merasa berdosa. Dia sadar kalau apa yang dia perbuat atas Uria dan Batsheba itu salah. Dia ngerasa berdosa, teman-teman. Ayo teman-teman, kita sadar kalau kita ini orang-orang yang hancur hidupnya. Sadar kalau kita ini orang-orang yang berdosa. Sadar teman-teman. Sama-sama tulis di live chat sekarang. Sadar woi, lu itu orang yang hancur. Tapi gak cuma sampai situ teman-teman. Karena ada banyak orang-orang yang juga sadar kalau mereka itu hancur. Tapi cuma berhenti di situ doang. Mereka tahu kok, gue tahu kok hidup gue emang hancur banget. Ya memang banyak banget orang-orang kayak gitu. Karena itu hari ini gue mau sampaikan ke kalian. Ada berita baiknya teman-teman. Berita baiknya adalah Tuhan sayang sama kalian. Itu kabar baiknya. Tuhan tahu kita ini hancur. Dia ngerti kita ini berdosa. Tapi dia tetap pilih untuk mati buat setiap kita. Poin yang kedua, sadar kalau Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Dia tahu kalau kita suka marah-marah. Dia tahu kalau kita itu keras orangnya. Dia tahu kalau kita itu orang yang sombong. Dia tahu kalau kita itu nakal banget. Dia tahu kalau kita sering tinggalin dia. Dia ngerti banget. Tapi dia tetap memilih untuk mati untuk kita semua. Dia tetap memilih untuk menderita di kayu salib demi menyelamatkan kita, menggantikan kita. Yohanes 3 ayat 16, gue yakin semuanya juga udah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengar, dia sayang banget sama kita. Dia sayang banget sama lu, dia sayang banget sama gue. Ayo teman-teman, kita sama-sama sadarin kalau Tuhan sayang sama kita setiap hari. Ayo kita rasain kasihnya setiap hari dalam hidup kita. Sadar woi, kita ini orang yang hancur banget. Kita ini orang yang berdosa banget. Tapi Tuhan sayang sama kita. Sadar teman-teman. Tulis di live chat lo sekarang. Kasih tahu teman-teman lo, Tuhan sayang banget sama lo. Banyak anak-anak muda yang lebih sadar sama kebencian dunia kepada dia daripada sadar kalau Tuhan begitu mengasihi dia. Gue ulangin sekali lagi, banyak anak-anak muda yang lebih sadar akan kebencian dunia kepada dia daripada sadar akan kasih Tuhan kepadanya. Dengan mudah kan bisa sadar gitu, kayaknya ada yang gak suka nih sama gue. Dengan mudah bisa sadar, kayaknya mereka gak terima gue nih. Dengan mudah bisa sadar, kayaknya dia benci nih sama gue. Tapi dia lupa, ada Tuhan yang sangat mengasihi dia. Ada Tuhan yang sangat mencintai dia. Tuhan loh, Tuhan. Tuhan tuh derajatnya jauh lebih tinggi di atas kita. Tapi dia rela turun ke dunia untuk gantiin kita, untuk selamatin kita. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Makanya ada lagu judulnya Reckless Love. Begitu gilanya, begitu kacaunya kasih Tuhan itu untuk kita. Luar biasa banget. Dengar teman-teman, hidup kalian semua itu berarti. Hidup kalian semua itu berharga teman-teman.
hidup kalian semua layak untuk menjadi lebih baik lagi. Terus diperjuangin ya. Karena itu, ayo kita sadari teman-teman. Waktu itu gue pernah datang ke youth temen gue gitu. Dan saat datang itu tuh youthnya jam 6 gitu. Jadi kita jam 4 main dulu di sekitaran gerejanya. Dan ada seseorang gitu yang tahu kalau kita lagi hangout bareng dan pengen ikutan. Dan waktu itu dia telepon gue. Gue pikir di dalam pikiran gue gitu, wah boleh juga nih orang ikut supaya bisa ke youth bareng-bareng nanti, ya kan? Ceritanya gitu. Dan waktu gue bilang ke orang itu, tapi kita jam 6 ada mau ke gereja nih, mau ikut gak? Dia langsung bilang, ngapain gue ke tempat kayak gitu. Dari situ gue ambil kesimpulan, banyak anak-anak muda yang hari-hari ini anti banget sama yang namanya gereja, anti banget sama yang namanya Tuhan. Karena mereka pikir mereka tuh hancur, mereka tuh gak layak. Padahal itu semua adalah persepsi yang salah. Mereka memang hancur, mereka memang gak layak. Tapi Tuhan sayang sama mereka. Tapi Tuhan yang melayakkan setiap mereka. Tuhan sayang sama kita. Tuhan melayakkan kita. Karena itu yuk teman-teman, kita sadarin ini setiap hari dalam hidup kita. Sadarin ini setiap hari. Sadar kalau Tuhan mengasihi kita. Sadar sekalipun kita ini memang mungkin hancur. Kita orang yang berdosa banget. Tapi Tuhan sayang banget sama kita. Dan gue yakin waktu kita sadarin ini, ada keinginan demi keinginan, ada dorongan demi dorongan untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. Karena itu ini penting banget. Sadarin ini setiap hari ya teman-teman. Untuk kita bisa sadarin ini setiap hari, pastinya kita butuh Tuhan. Tuhan yang menyadarkan kita. Makanya kadangkala ada masalah datang ke hidup kita, ada cobaan datang ke hidup kita, tantangan demi tantangan. Itu semua karena Tuhan pengen kita belajar. Itu semua karena Tuhan pengen kita sadar teman-teman. Tapi kita juga butuh orang-orang sekitar yang menyadarkan kita teman-teman. Contohnya waktu lu lagi tidur deh. Waktu lu tidur dan lu tahu lu mesti bangun jam 7 pagi gitu. Lu pasti set alarm atau ingetin orang-orang sekitar untuk sadarin lo. Ya gak sih? Kalau enggak bisa kebablasan tuh. Mestinya jam 7, bangunnya jam 9. Ya udah telat. Sekolah online, kuliah online udah terlambat itu. Ya kan? Butuh banget yang namanya disadarin sama orang-orang sekitar. Nah, karena itu penting bagi kita untuk pastiin orang-orang sekitar kita itu adalah orang-orang yang sadar, orang-orang yang benar. Kalau sekitar kita nggak sadar, sekitar kita bukan orang-orang yang benar, orang-orang yang nggak sadar juga, gimana kita bisa bangun, gimana kita bisa sadar? Ya nggak sih? Gue tahu kalian semua udah get my point gitu. Kalian semua pasti ngerti apa maksud gue. Coba bayangin kalau misalkan lu tidur nih, lu tahu lu harus bangun jam 7 pagi. Tapi orang-orang sekitar lu juga tidur aja bablas semuanya. Ya sampai jam 9, jam 10, terlambat lah nggak ada bangun jam 7 pagi. Makanya penting banget orang-orang sekitar itu orang-orang yang sadar juga. Atau dalam arti lain, orang-orang sekitar kita itu adalah orang-orang yang benar. Anak-anak muda, teman-teman semuanya, anak-anak GOC, selama kita hidup hari-hari ini, jangan pernah yang namanya tinggalin orang-orang sekitar yang membangun kita, orang-orang sekitar yang bisa menyadarkan kita. Karena kita butuh orang-orang sekitar yang benar, yang bisa menyadarkan kita ketika kita lagi ngaco. Gue ulangin sekali lagi, kita butuh orang-orang sekitar kita yang benar, yang bisa ingetin kita, yang bisa nyadarin kita ketika kita lagi ngaco. Amin. Karena itu sadarin teman-teman, bahwa kita ini orang-orang yang hancur, tapi Tuhan mengasihi kita. Sadarin ini setiap hari. Dan biar kita selalu ada dalam lingkungan yang benar, supaya orang-orang sekitar kita bisa sadarin kita, orang-orang sekitar kita bisa bangunin kita waktu kita lagi ngaco. Amin. So, waktu kita udah tahu semua ini, waktu kita udah nyadarin semua ini, apa yang kita mau lakukan? Pastinya mau menyenangkan hatinya Tuhan dong. Amin. Mari kita tutup dalam doa teman-teman. Angkat kedua tangan kalian. Tuhan, terima kasih
Hari ini kami bersyukur kalau kami bisa belajar sesuatu hal ya Tuhan. Sadar, kesadaran ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semua hari-hari ini boleh sadar bahwa kami ini memang orang-orang yang berdosa. Kami ini memang orang-orang yang hancur ya Tuhan. Tapi biar kami gak cuma sampai di situ sadarnya. Kami juga boleh sadar bahwa Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang sangat mencintai setiap kami. Dan biar ketika kami boleh menyadari ini ya Tuhan, kami bisa memilih untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatin setiap kami semua ya Tuhan. Berkatin teman-teman yang lagi mungkin sulit hari ini. Teman-teman yang mungkin lagi sakit hari ini. Biar kiranya Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu ini yang boleh berakar kuat dalam kehidupan kami. Bertumbuh dan berbuah yang banyak. Dan firman ini boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. So, angkat kedua tangan kalian nih teman-teman. Kita sama-sama terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai segala apapun yang engkau kerjakan. Semuanya yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis melalui Allah Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday teman-teman. Sadar ya kalau kita ini orang yang hancur tapi Tuhan sayang banget sama kita. Dah. Puji Tuhan, awal Maret yang sungguh dahsyat. Amin. Sebelum ibadah hari ini berakhir, simak dulu yuk beberapa pengumuman berikut ini. Minggu depan tanggal 14 Maret 2021 tidak ada GOC online service ya. Karena minggu depan akan ada GOC Meetup. So jangan lupa siapin aplikasi Zoom kalian. Kita ketemu online jam 10 pagi. Buat kalian yang belum tertanam di Cool, langsung hubungi nomor yang tertera di layar sekarang. Kita pengen banget loh get connected sama kalian semua. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, silahkan scan QR code yang tertera di layar. Semangat terus ya GOC Family. Stay safe, stay healthy, baik secara rohani maupun jasmani. Happy Sunday, and God bless you all.